Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Tadi pagi sebelum ke sekolah, udah pada sarapan belum? Belum. Kenapa belum sarapan? Ibu belum bangun. Ibu belum bangun. Nggak Oke, sempat kalau ke dulu. sekolah harus sarapan biar apa? Biar Wah. Oke, tadi sebelum ke sekolah udah pada mandi belum? Belum, guru. Siapa yang belum mandi? Belum. Kenapa belum mandi? Kalau nggak mandi, nanti kita kalau lagi belajar kita nggak Bau ibu. Darai, darai ibu. Oke, sekarang Bu Guru akan mengabsen kalian satu persatu. Yang Bu Guru panggil namanya, bilang hadir ya. Yang nggak bilang hadir, saya apain? Tari Handayani, Hadir Bu. Rini Safirat, Hadir Bu. Lisa Wulandari, Hadir Bu. Inayatul, Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Alfa dia Ida guru. Budiati, hadir. Yusron Amin, Nggak ada. Adam Madik, Adik. Hikmah Hakiki, Rizky Hadi Putra, Hadir, Bu. Mohan Hardiansyah, dan Abdullah Hadir. Muhammad Hada, Hadir. Ilham Hadir. Agus, Rahmatullah Yuadi, Ilham Al-Farizi, Hadir. Putri Cantika, Nggak Nggak ada Bu. siapa namanya? Sakit, Bu. Arling. Aring halal. Arling. Hadir. Oke, semuanya hadir ya, ada beberapa orang yang nggak masuk. Oke, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita, kita berdoa bersama-sama ya. Sikap berdoa. Tangan. Duduk tertib. Oke, sekarang kita belajar tentang subtema 3. Subtema 3 persatuan dalam perbedaan. Tema 2 subtema 3 bersatu kita teguh. Sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, Bu Guru mau cek semangatnya kalian. Oke, sekarang ikutin Bu Guru ya. Udah tahu kan? Udah. Selamat pagi muridku. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarmu? Sehat-sehat selalu. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Oke, semuanya udah pada semangat, berarti udah siap menerima materi dari Bu Guru. Sekarang kita akan belajar tentang bersatu kita teguh. Di sini subtema 3 ini ada 3 mata pelajaran, yaitu ada bahasa Indonesia, ada IPA, sama ada IPS. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Keberagaman yang dimiliki Indonesia itu sudah terkenal hingga ke seluruh dunia. Menyikapi kenyataan tersebut, sebagai warga Indonesia kita wajib menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan itu sangat penting untuk menjaga kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam persatuan dan kesatuan tersebut kemudian dilambangkan dalam semboyan bersatu kita teguh. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan. Sekarang pembelajaran pertama bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang kata baku. Nah, di sini dalam konteks bahasa, kata baku diartikan tolak ukur kata yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan standar. Standar di sini yang dimaksud adalah mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI.
Nah, biasanya kata baku ini terdapat dalam surat menyurat, kemudian penelitian akademik dan kedinasan dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada fungsi kata baku, kemudian ada ciri-ciri dari kata baku. Di sini ada fungsi kata baku yang pertama itu sebagai pemersatu. Jadi sebagai pemersatu yaitu untuk mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Contohnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Itu sebagai pemersatu bangsa. Kemudian yang kedua itu pemberi kekhasan. Kata baku juga dapat menjadi pembeda dengan masyarakat lain atau menjadi ciri khas suatu masyarakat. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Jadi untuk memperlihatkan kewibawaan bagi pemakai bahasa kata baku. Jadi setiap yang menggunakan kata baku itu dia berwibawa. Oke, selanjutnya kerangka acuan, di mana dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi benar atau tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Selanjutnya, ciri-ciri kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing. Ada yang tahu contohnya? Apa? Ciri-ciri kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing. Contohnya seperti apa? Membeli. Bro. Oke, contohnya itu benar. Kalau itu benar itu dia termasuk kata baku. Kata baku. Benar. Itu benar. Ini contoh kata baku ya. Ini yang tak baku. Baku. Kalau itu benar berarti dia kata baku. Kalau itu adalah benar berarti dia tidak baku. Karena ada kata adalahnya ini menunjukkan pemborosan kata-kata. Oke, selanjutnya Mana cara bedainnya, Bu? Bapak ini. Selanjutnya tidak dipengaruhi bahasa daerah. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Kata baku. Misalnya kata bakunya saya. Kalau bahasa daerahnya Lombok itu saya itu apa? Aku. Gue. Side. Tiang. Aku. Kalau orang Bima bahasa Baru leka. jadi kata baku itu tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah masing-masing. Kalau dia menggunakan bahasa daerah berarti dia tidak menggunakan kata baku. Oke, selanjutnya bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Contohnya seperti apa? Lo. udah makan belum? Contohnya, Koe. bagaimana? Kebiasaan orang itu menggunakan kata gimana. Berisi. Gimana sih? Apaan sih? Yang benar yang bagus itu bagaimana, bukan gimana. Kemudian tidak. Kebiasaan orang itu bilang enggak. Padahal bakunya itu tidak. Ada yang pernah bilang enggak? Seringnya digunakan. Jadi kalau kata baku itu sering ditemuin di surat-surat resmi gitu dah. Oke. Selanjutnya pemakaian imbuhan dilakukan secara eksplisit, maksudnya itu secara tersurat. Contohnya menangis. Oh. Kan ada kata imbuhannya. Menangis. Kalau nangis saja berarti dia nggak baku. Membaca. Bermain, Nembak. Mencintai. nah Bolos. gini ya, menangis, nangis, kemudian bermain, main ini bukan termasuk kata baku. Oke, selanjutnya tidak mengandung arti pleonasme atau dia itu tidak apa ya tadi? Tidak menambahkan kata yang sebenarnya itu tidak diperlukan. Misalnya gini, mundut.
Maju. Contoh kata bakunya ini mundur. Kemudian mundur ke belakang. Ini tidak baku ya. Karena memang kalau kata mundur berarti kita mundur ke belakang. Betul. Maju gitu. Maju ke depan. Keluar. Nah, maju udah kata baku. Kalau maju ke depan berarti Enggak baku. nggak baku. Paham nggak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau keluar kemana? Keluar itu mana? Keluar gitu. Keluar itu. Kemana? Mana dia tadi? Masuk ke dalam kan? Oke, sekarang menurut kalian manakah yang termasuk kata baku dan tidak baku di bawah ini? Bu guru pengen dengar suara yang ini, yang samping ini. Mana yang baku? Abjad pakai D atau pakai T? Pakai D. Yang samping kiri. Pakai D. Oke, semuanya udah bisa ya. Sana. Selanjutnya apotik atau apotek? Oke, yang benar adalah apotek. Selanjutnya, anugerah atau anugerah ada E-nya. Saya mau minta suaranya ada. Anugerah atau anugerah? Anugerah. Pakai E atau enggak? Pakai I. Oke, benar ya. Tepuk tangan untuk saya. Selanjutnya Al-Quran atau Al-Quran yang ini yang tidak ada. Oke, yang benar adalah yang kanan. Atlet atau atlet? Oke, yang benar atlet ya. Bakunya atlet. Berarti atletnya nggak dia baku. Ayam masuk. Atmosfer atau atmosfer? Oke, betul atmosfer. Udah pada pinter ya? Ya dong, Bu. Kami minum susu. Baterai atau baterai? Oke, betul. Yang ini yang betul ya. Kalau bercermin atau bercermin? Bercermin atau bercermin? Jadi kata bakunya itu tanpa R, bercermin. Ini yang kata bakunya. baru tahu. Jadi selama ini kalian salah ya. Baru tahu. Kalau memang selalu salah, iya nggak apa-apa. Jadi sekarang kalian udah tahu ya, bercermin bukan bercermin ya. Cendekiawan atau cendekiawan? Oke, sekarang yang benar adalah cendekiawan. Berarti selama ini kalian masih belum tahu yang ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke teks proklamasi di mana di sini ada sejarahnya, ada isi dan perubahannya. Sejarah. Kan ada di sini. Mana nih? Nanti Bu Guru akan memberikan soal terkait Kritis pemikirannya kelas 6. Kritis pemikirannya Ambul. teks proklamasi dirumuskan di ruang makan Rumah Laksmana Maeda, Jalan Meiji Dori, sekarang Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Sebelumnya ada yang pernah dengar atau ada yang pernah baca proklamasi belum? Belum. Ada yang udah hafal teks proklamasi? Belum. Ada yang udah hafal teks proklamasi? Lupa, Bu. Hidup di zamannya Pak Soekarno. Tigaan kemarin gua namanya Ilham. Oke, sekarang Terbang. Keren kami. ini contoh teks proklamasinya ya. Kami bangsa Indonesia dan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai proklamasi. Ini contoh teks tentang kalimat dalam teks proklamasi ini ada dua orang yang mengusulkan sarannya. Paragraf pertama, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia merupakan saran dari Ahmad Soebardjo. Ingat ya, paragraf pertama diusulkan oleh Ahmad Soebardjo. Kemudian yang paragraf kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini adalah contoh teks proklamasi sebelum diubah oleh
Siapa yang mengetik teks proklamasi? Gak tahu Bu. Ini saya tim Erik. Siapa lagi ayo cepat? Printer. Enggak, maksudnya tidak. Misalnya. Yang itu, siapa yang mengetik teks proklamasi? Ilham. Kok nggak tahu? Ilham. Siapa Ilham? Siapa yang mengetik teks proklamasi? Siapa? Sayuki dan rekannya. Saya tim Erik. Oke, betul. Itu yang ngetik teks proklamasi ya. Dia Google. Siapa tadi Bu? Emang saya tahu. Sayuki Melik. Sudah pernah Bu. Oke, di sini ini teks proklamasi yang belum diubah oleh Sayuki Melik. Ini belum diubah ya. Ini Ya. anu pertama. Teks pertama. Kemudian diubah menjadi ini kan ada di paragraf kedua. Ada kata hal-hal ada kayak gini ya. Ini. Hal-hal kayak gini ya. Ini yang diubah ya menjadi Hal-hal. Tidak bagus tulisannya. hal-hal. Kemudian pada paragraf kedua ada kata sama dirubah menjadi kata sama. Sok sama. Dan Sama jadinya sama. Menjadi seksama. Iya. Dan ada kata tempo yang ada hanya di sini Iya, jadi jadi tempo. Tempo. Oh, Oh, iya, tempo. Tempo tuh tempat kita pendidikan pegang. Dipanggil. Tempo. kemudian di sini kan ada tanggalnya. Jakarta 17 bulan 8 tahun 95 di sini nggak ada dia tulis Bentar. Di Jakarta. Dia pakai Di Jakarta. dia ganti dia tambah hari Agustus Hari 17 bulan 8 tahun 95. 05 tuh. Hari 17. Iya ini. boleh pakai Google Bu Guru nih, celang Dani. Enggak saya ini Dari teksnya ganti-ganti. doang. Teksnya doang. Denda. Pas nambah HP. Buat chatan sama ayah. Langsung di bawah HP ini kelas 6 komisi. Oh, udah bisa pakai masker. Udah bisa pakai masker. Ternyata menggunakan. 12 tahun udah naik kelas. Kemudian yang keempat, di sini laki-laki bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Iya. Wakil bangsa. Ini diturun kalau ini. Oke, ini adalah perubahannya ya. Ini yang bagus. Nah, Ini adalah hasil yang diubah tadi. Ya. Udah kan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Oke, sekarang Bu Guru kasih kalian tugas hafalkan teks proklamasi. Kemudian minggu depan kalian maju satu-satu untuk menghafalkan teks proklamasi di depan ya. Sekarang tugasnya. Ih, banyak banget tugasnya. Sekarang kerjakan di sekolah. Oh. Sekarang di sini ada teksnya itu. Nanti kalian cari informasi pentingnya, kemudian menggunakan unsur 5W plus 1H. Iya, kalian cari informasi penting yang ada di sini dengan unsur atau aspek 5W plus 1H. Apa itu 5W? Buat apa? Tugas. Ya tentu ya nanti kita nyontek.
Oke, ini tugasnya ya. Jangan lupa catat, jangan lupa kerjakan. Kok mengap itu? Mengap. Mengapa? Mengapa? Nggak bagus misalnya Bu Guru. Cari informasi penting pada teks di samping ini, kemudian dengan menggunakan aspek 5W plus 1H. Apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Oke, sekarang Boleh kerja sama kok. Harus. sendiri. Jujur tadi ini nggak boleh. Oke, sekarang kita tutup ya pembelajaran kita hari ini karena kita mau istirahat. Oke, duduk tertib. Oke, sebelum kita istirahat atau sebelum kita pulang, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Sikap berdoa.